atau musibah, kan lawannya itu ya. Dan juga gimana cara bedainnya, ini ujian atau mungkin azab sebetulnya ya. Karena kan kepahitan nih, kalau suka dapat kepahitan, misalkan apa, handphone hilang, ada yang nyebut mungkin ini hukuman dari Allah, tapi ada juga yang menyebut mungkin ini ujian dari Allah. Nah, bedainnya gimana, ayo ya. Jadi beratnya ujian, kenikmatan, kadang definisi dari itu semuanya masih belum tepat ya. Apa itu nikmat, apa itu musibah pun masih harus diluruskan dulu sekali lagi ya. Ya, kita bahas satu-satu ya. Pertama, ada, kalau setiap kali kita dapat kepahitan, tadi kan pilihannya dua ya. Ini ujian atau hukuman. Ya kalau bahasa lebih ininya mah azab ya. Maka gimana bedainnya? Awalnya kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, kan pilihannya cuma dua. Dosa itu, ujian itu, kepahitan itu, ujung-ujungnya cuma dua. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat. Ulangi, ini harus hafal ya. Kalau kita dapat kepahitan, Bu, apapun ya Bu ya, entah ada tetangga yang mencaci, entah tempat kerjanya kurang nyaman, entah kepanasan, entah sakit, demam, apapun yang bikin kita nggak enak, jalan ke depan pintu sekolah, kelingkingnya nyenggol kursi atau batu, kalau itu sakit, sama, itu juga termasuk kepahitan ya. Semua hal itu berujungnya cuma kepada dua. Satu, gugurin dosa. Dua, meninggikan derajat ya. Nah, kalau untuk menggugurkan dosa, itu dia yang namanya hukuman, azab ya. Jadi sederhananya, azab itu diundangnya oleh dosa ya. Jadi ngebedainnya di situ. Karena kalau sekedar kepahitan, nabi-nabi pada dapat kepahitan juga nggak Bu? Iya. Tapi masa iya karena dosa-dosa mereka Bu? Kan mereka mah terampuni dosanya, betul? Berarti kepahitan mereka bukan diundang oleh dosa. Nah jadi tadi ketika dapat kepahitan nih, mecah jadi dua. Ada yang jadi azab, ada yang jadi ujian. Apa itu azab tadi? Diundang oleh dosa ya. Kepahitan yang diundang oleh dosa. Kok berarti Allah benci ya, makanya diazab? Bukan ya. Justru ditolong, lumayan DP duluan penggugur dosa, betul? Daripada seumur hidup maksiat tapi di dunianya nggak pernah dapat kepahitan apa-apa, lebih repot nanti di akhiratnya ya. Jadi lebih beruntung yang dibersihkan lebih dulu di dunia ya. Contoh, ada yang korupsi 10 orang, yang 9 nggak ketangkep, yang ketangkep sendirian, kan dia marah, kenapa teman saya yang 9 nggak ikut? Tapi gara-gara di dalam bui itu, di dalam sel, akhirnya mulai kenal belajar agama, mau maksiat lagi nggak bisa. Akhirnya pilihannya cuman ya udah ikut kegiatan ibadah, lama-lama ya Allah bolak-balikan hatinya, sampai setelah beberapa tahun yang tadinya dia marah sekarang malah bersyukur, alhamdulillah ya, untung saya yang ketangkep. Coba kalau saya nggak ketangkep, dibiarin oleh Allah korupsinya berhasil terus, repot saya meninggal, betul? Cuman bagi yang segitu mencintainya terhadap harta, pasti ketangkep pas korupsi itu ujian, pasti tidak disukai. Padahal dari sudut pandang akhiratnya, oh itu kebaikan. Karena kan kadang kita memandang suatu hal itu cuma dari sudut pandang, Bu ya. Saya nulis di sini angka 6. Menurut Ibu kalau ngelihatnya dari situ bisa jadi 9, betul? Iya. Setelah saya minum ini mungkin jadi masalah bagi saya, harus dibuang, masuk tempat sampah. Tapi kata pengusaha daur ulang, Bu, ini di dasarnya tong sampah juga digali-gali. Ya, bendanya sama kan? Tapi bagi saya harus dibuang, bagi orang ini dikumpulin. Ya.
Jadi gitu. Kalau untuk gugurin dosa, diundang oleh dosa, namanya ya azab lah ya, atau hukuman ya. Dan sama sekali lagi, bukan Allah benci. Justru kalau Allah benci, ya sana weh, udah kumpulin tuh sebanyak-banyaknya. Korupsi terus, maksiat terus, begini terus, tapi tetap sehat, tetap kaya, tetap, oh itu lebih bahaya bu, demi Allah. Ya. Nah, itu azab. Kalau ujian sama bu, pahit juga. Tapi kalau pahit, tapi pahit yang disebut ujian tadi, pahit yang meninggikan derajat. Ya, tadi kan kita lihat kepahitan itu ujungnya dua. Kalau satu untuk gugurin dosa, dua ninggiin derajat. Kalau untuk gugurin dosa namanya azab, kalau untuk ninggiin derajat baru disebutnya ujian. Gitu ya. Makanya tadi kan Nabi ujiannya lebih parah dari, kepahitannya lebih parah dari kita bu. Tapi masa itu azab dari Allah? Bukan, ujian. Buktinya nama-nama beliau makin mulia. Ya, Firaun hidup 400 tahunan, kaya, tajir, istri soleha, seumur hidup nggak pernah sakit, nggak pernah demam, batuk juga nggak pernah. Firaun tuh mulia nggak? Mulia nggak Firaun? Enggak, hina ya. Terbukti ibu-ibu nggak ada yang ngasih nama anaknya Firaun kan? Iya. Ibu anaknya menilucu, siapa namanya? Firaun kok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak ada nama lain bu ya. Coba lihat, kaya, berkuasa, teman-temannya kaya juga, Haman, Korun ya. Tapi mulia enggak. Padahal sehat iya, kaya iya, istri soleha iya. Ya. Nah itu Firaun. Kalau para nabi pahala banyak, dosa tidak ada, terampuni. Ujian parah banget, lebih parah daripada kita. Apa bikin mereka hina? Enggak. Buktinya ada orang tua yang ngasih nama anaknya Ayub. Padahal Ayub itu seseorang Nabi Allah yang diuji dengan 18 tahun kena penyakit kulit, sekujur tubuh. Waktu kena penyakit kulit, anak kandungnya 12 orang meninggal barengan, 12-12-nya. Ladang dan hewan ternaknya kena wabah, layu dan mati semua. Ya, berat tidak? Apa itu membuat beliau hina? Enggak, makin mulia. Ya. Nah, tadi berarti pahit ada dua. Ada yang gugurin dosa, ada yang ninggiin derajat. Saya ulang-ulang biar benar-benar apal, ya. Toh, sok tes. Kepahitan itu ujungnya dua. Satu, dua, bagus, diingat terus ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, kok gimana ngebedainnya? Kepahitan yang saya alami ini azab atau ujian sih? Gimana bedainnya? Kalau itu untuk gugurin dosa, dalam kurung azab, biasanya perih banget tuh. Ya, biasanya. Tapi kalau untuk ninggiin derajat, bagi orang yang ngalaminnya bisa jadi biasa weh, udah nggak gimana-gimana. Iya kan? Coba lihat para nabi. Ada gitu yang ngeluh, ya Allah gini amat sih jadi nabi, tau gitu saya nggak mau gitu. Nggak ada yang ngeluh kan? Pundung gitu, pundung. Masa nabi pundung? Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Bunga kemarin gue diledekin melulu. Masa begitu? Ya nggak akan besar Islamnya kalau nabi kita pundungan. Tapi nggak beliau. Kepahitan lebih pahit, tapi udah gitu. Karena itu untuk meninggikan derajat. Iya bisa terluka, bisa berdarah, bisa berkeringat, tapi nggak nyampe yang marah ke Allah, nyalahin Allah, nggak yang menderita, lebih baik aku mati saja. Nggak ada yang kayak gitu. Ya. Tapi kalau untuk gugurin dosa, perih. Ya. Anak-anak muda misalkan, ya. Diputusin pacar. Biasanya nangis ya. Termehek-mehek, sedih ya. Punten, bisa jadi itu emang untuk gugurin dosa ya. Tapi bukan berarti nggak boleh nangis. Nangis juga ada dua, Bu. Ada dua nangis. Satu, ada yang nangisin masalah.
Dua, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Beda ya. Ulangi. Satu, ada yang nangisin masalah. Dua, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Kira-kira yang mana yang bikin pertolongan Allah datang? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Kan apal, ya. Contoh, hei pemuda, kenapa kamu nangis? Iya kok diputusin pacar. Kenapa diputusin pacar nangis? 1 jam sebelum saya putusin, saya beliin pacar saya sekeluarga iPhone 15 Pro Max kok. Oh pantesan sakit hati ya. Tekor soalnya. Iya. Begitu ya. Yang satu lagi juga nangis. Hei pemuda, kenapa kamu nangis? Sama diputusin kok. Tapi kenapa diputusin nangis? Karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya. Gaya ya. Si Eta tetep nangis tapi ya. Tapi kan beda dong nangisnya. Ya Allah, dulu pacarku manggil tengah malam hujan-hujanan aku berangkat. Pencipta pacarku memanggil aku untuk menggapai kemenangan. Hayya 'alal falah. Artinya apa? Marilah kita menggapai kemenangan kan? Aku malah diam-diam aja, nggak peduli, masih tidur-tiduran. Ya, maka dari situ akhirnya dia sadari kesalahan dan kepahitannya itu untuk ngebersihin. Kapan kok dosanya bersih? Lihat aja nanti. Orang bilang waktu menyembuhkan, betul? Padahal bukan waktu yang menyembuhkan. Sejatinya ketika nanti udah nggak sakit lagi, punten, bisa jadi karena dosanya udah bersih, terhapus oleh rasa sakitnya. Iya kan? Rasa sakitnya punya motor dipakai maksiat, daripada dipakai ke masjid lebih sering dipakai maksiat. Hilang motornya, hari pertama hilang motor sama 10 tahun setelah hilang motor kan beda perasaannya. Ya. 10 tahun mau mungkin udah tobat lagi, udah ibadah lagi, ya udah biasa aja, malah diketawain. Kamu tahu nggak, dulu saya hilang motor, gitu ya. Beneran Bu, waktu masih di Thailand Bu ya, izin cerita, ngeliat rekan-rekan di sana yang lebih senior lagi pada ketawa cekikikan. Saya nimbrung ya duduk, saya ngedengerin apa sih yang mereka bahas. Ternyata mereka lagi bahas pengalaman waktu mereka digerebek polisi. Kenapa keketawaan kata saya teh? Karena ya gitulah Bu, masa lalu sepahit apapun kalau udah lewat cuman jadi cerita lucu bagi kita. Betul nggak sih? Siapa yang dulu waktu SD pernah keluar di celana? Iya. Mungkin di hari itu, malunya luar biasa Bu, panik, gelisah, diledekin teman-teman satu kelas. Sekarang udah diketawain aja, ya. Karena ini mereka ngomongin tentang, jadi ceritanya rebutan siapa yang disuruh beli makan. Satu kala dia pergi beli makan, keluar buat beliin, bungkusin buat teman-temannya. Kesel kan, aduh saya yang dipilih berat, capek naik turunnya. Begitu temennya keluar, nggak lama ada yang ngetok lagi, cepet banget. Taunya yang masuk polisi, wah ditangkepin itu, disuruh jongkok, diborgol, wow, segala macem, ya. Udah gitu pada ngeluh gitu. Tahu gitu saya aja yang bungkus makanan, selamat tuh teman saya. Nih. Karena kan jadi keluar ya kan. Tetapi lagi diinterogasi kayak gitu, tiba-tiba dia masuk. Ngapain kamu? Sini. Ini Pak nganterin makanan. Ikut, jadi ikut. Ditangkap kata yang lain. Bodoh ini orang, bukannya kabur malah dia masuk nganterin makanan. Ya. Di hari itu satu pun nggak ada yang ketawa. Ada yang 4 hari lagi nikah, tahu nggak Bu? Itu di antara yang ditangkap itu 4 hari lagi nikah di penjara, ya. Tapi berapa tahun berlalu mereka udah pada lepas, biasa keketawaan. Ini manusia paling ngaco, bukannya kabur dia balik lagi ke tempat penggerebekan, jadi ditangkap, ya. Ya gitulah ya. Insya Allah ya, itu adalah tadi balik lagi azab sama ujian. Jadi kadang yuk jujur lah kalau kita pengen ngeceknya, ya Allah ini kok perih banget, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan dan belum kita tobati.
ya. Karena memang ya obatnya tobat ya. Selesai. Ibu ingat, saya ulangi kisah ini ya. Ini karena yang ngajakin ke sini itu Teh Fitri, kenal nggak Bu? Tuh duduk di sebelah istri saya nih. Jadi saya teh udah punya istri, ya. Kudu dipertegas gitu ya. Kami Allah kenalkan waktu umroh bareng, ya. Jadi ini ada cerita waktu di Masjidil Haram. Walaupun bukan barengan dengan kami. Jadi ada seorang ibu beres sholat keluar dari Masjidil Haram, mengagumi keindahannya kan, pelatarannya lapang, orang sekian banyak, langit begitu luas, Masya Allah indah. Lagi menatap langit yang segitu indah dan luasnya, tiba-tiba ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya, ceprot. Apa coba? Ya, burung ya. Ceramah macam apa ini ya? Tapi kita ambil hikmahnya aja ya. Maka beliau ke dalam ambil wudhu, sholat tobat. Beres ke depan, beres sholat tobat, keluar. Teman-temannya nungguin kan, perasaan keluarnya bareng. Kenapa kamu masuk lagi? Iya, saya kena burung. Kena burung terus ke dalam sholat tobat. Kenapa kena burung sholat tobat? Ini sini. Duduk. Sini saya jelasin ya. Dijelasin Bu akhirnya. Bu, sekarang perhatiin Bu ya. Langit segini luas, tanah segini lapang, manusia segini banyak, jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu Bu. Gimana matematikanya nyampe jidat saya Bu? Di situ ada dosen fisika Bu. Betul juga, sudut kemiringan dari pantat si burung, trigonometri, ingat nggak? Sin, cos, tan, ya. Kecepatan angin, kecepatan burung, kelembaban udara, diameter jidat, massa jenis kotoran burung, rho sama dengan M per V, massa dibagi volume, tuh masih ingat ya nggak? Nyampe ke sini, betul, kemungkinannya kecil. Ada satu lagi yang nimbrung, ada satu faktor yang tidak terkira. Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules ngelihat muka ibu. Jangan ngehina. Ya, nyampe. Sekarang mau gimana? Dasar burung kurang ajar. Burungnya nggak ngerti bahasa Indonesia, kan burung Arab, betul? Iya kan burung Arab. Iya. Mau ngomong apa lagi? Saya tidak terima. Tanda terima masih hangat di jidat, ya. Belum dielap itu. Iya. Ya udah, akhirnya beliau lebih memilih daripada menyalahkan siapapun. Pasti ada yang mengundang kejadian ini sehingga Allah izinkan kejadian ini terjadi. Maka daripada beliau sibuk nyalain siapapun, sibuk bertobat, masuk ke dalam, ya gitu hikmahnya ya. Kan kadang orang, punten ya, ini salah satu sifat buruk yang harus paling dibuang. Ada jenis-jenis orang yang kalau terjadi sesuatu, bukannya sibuk perbaikin diri, tapi malah sibuk nyalahin orang. Misalkan nih, ibu di apa tadi namanya? Bekom, ya. Misalkan ada suatu masalah, pasti ada aja jenis yang bukannya sibuk, malah ini siapa yang salah sih? Begitu udah dapat siapa yang salah, tuh kan udah saya bilang. Tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, yang penting ada yang disalahin, yang penting bukan saya yang disalahin. Udah dia tenang. Ya. Padahal kan seharusnya orang beriman itu apapun yang terjadi dalam hidupnya nggak peduli siapa yang salah. Yang penting gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat sama Allah. Ya, iya kan? Ini dekat bandara ya Bu? Hah? Halim ya? Oh, pesawat lewat dulu ya. Kita doain ya Allah, mudah-mudahan di dalamnya selamat ya. Mudah-mudahan pilotnya nggak selingkuh sama pramugarinya. Boleh dong ngedoain orang ya. Mudah-mudahan soleh-soleha semuanya ya. Ya. Balik lagi tadi, nyampe mana?
Nyalahin ya. Coba lihat ya. Misalkan anak sekolah nih Bu, udah di kelas, tiba-tiba ada yang ngajakin bolos, ikut we bolos, ketangkep. Waktu ketangkep dia bilang, Pak, saya mah diajakin sama si itu, ya nggak? Nabi Adam alaihissalam kan tadinya nggak mau makan buah terlarang. Siapa yang ngajakin? Iblis. Waktu dihukum kan umumnya orang biasanya, ya Allah, pan engkau tahu saya mah diajakin, dia weh yang dihukum, kenapa saya juga kena? Kalau Nabi Adamnya orang Sunda ya, tapi kan bukan ya. Tapi enggak kan? Coba beliau daripada milih nyalahin iblisnya nggak disebut bahkan di doanya Nabi Adam. Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zolim. Udah cukup, bukan salah siapa-siapa, kami yang zolim. Jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Cukup. Apa yang dilakuin oleh setannya, iblisnya? Quran surat 15 Al-Hijr ayat 39. 15.239 yang artinya, karena engkau yang menjadikan aku sesat, hai Allah. Jadi kalau bahasa ininya, Allah sih jadiin saya sesat ya. Ibarat ada maling ditangkap, Allah sih jadiin saya maling ya, gitu ya. Jadi kalau ada yang orang sibuknya nyalahin terus, apunten, iblis sudah ngelakuin itu duluan berabad-abad yang lalu ya. Malah Allah yang disalahin sama iblis. Di ayat 5 surat 15 ayat 39-nya. Ya orang beriman lihat Nabi Adam, enggak sibuk nyalain siapa-siapa. Saya yang salah, udah cukup. Dan yang penting gimana caranya dari kejadian ini saya tambah dicintain Allah, udah, gak peduli yang lain mau siapa yang salah kayak, saya yang salah, udah, sibuk aja perbaikin diri. Ya. Nabi Yunus juga begitu, alaihissalam, lelah mendakwahi umatnya menipada bandel, tinggalin weh. Naik kapalnya kayak kelebihan muatan, harus dibuang salah satu muatan. Sampai semua muatan udah dibuang, tinggal orangnya. Yuk kita korbanin. Gak ada yang mau sukarela kan? Diundi, keluarnya Nabi Yunus. Tunggu, dia salah seorang pemuda terbaik di zaman kita. Tuh, diakui oleh orang baik orang ini. Ulang lagi, kita gak ridho kalau misalkan dia yang harus dibuang ke laut. Diulang lagi, Nabi Yunus lagi yang keluar. Diulang lagi, Nabi Yunus lagi yang dikeluar. Akhirnya dibuang ke laut, dicaplok sama ikan paus. Ya, coba kita meninggalin sholat dengan sengaja aja dicakar kucing, enggak? Beliau mah paling salahnya waktu itu doang, itu pun akhirnya dimaafkan oleh Allah. Ninggalin umatnya, dimakan ikan paus, ditelan 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan. Di dalam perut ikan apa ngambek sama Allah? Ya Allah, kia teuing atulah ujian teh. Ya kan beliau bukan orang Sunda juga ya. Ya Allah, kan saya teh nabi, masa gini-gini amat? Enggak. Doanya Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada ilah selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya saya yang zolim. Cukup. Bukan salah siapa-siapa, saya yang zolim. Mau nyalain umatnya, nyalain apa? Oh enggak, orang beriman gak sibuk nyalain orang, sibuk memperbaiki diri. Ya. Sehingga lihat, kepahitan itu bukannya membuat beliau jatuh dalam kehinaan, tapi kan naik derajatnya. Ginilah, orang makin banyak dapat tes, baik itu ujian sekolah, ujian sertifikasi, ujian di kampus, ujian di apa, makin banyak prestasinya, betul? Karena ujian kan naikin derajat, betul? Coba, anak ibu udah belajar dari kelas 10, 11, 12, semua kitab sudah dikhatamkan, tapi nggak mau ikut ujian, bisa lulus nggak? Ya enggak kan?
Jadi yang pertama juga jangan alergi sama kepahitan, sama ujian. Karena bisa jadi gara-gara kepahitan itu ya kita naik tingkat ya. Contoh ya, pandemi musibah bukan? Sepakat ya. Ada kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut. Semua dijual-jualin tinggal 100 juta. Padahal besar tadinya bisnisnya. Besoknya lockdown PSBB. Terus pikirannya bagus. Oh enggak. Ini orang makin banyak kesulitan, pasti banyak kebutuhan. Tinggal saya sediain kebutuhannya. Maka dia dorong semua modalnya jadi modal untuk jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Nggak nyampe 6 bulan, 100 jutanya udah jadi 800 juta. Coba kalau nggak ada pandemi, jualan masker gimana lakunya dulu? Jarang orang pakai masker, ya. Hand sanitizer dan lain-lain, ya. Tuh. Apalagi ada orang tinggalnya di dalam gang, nggak dilewatin angkot, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Motor nggak punya, masalah nggak? Salah. Di tempat lain ada orang punya motor tapi nganggur, masalah nggak? Dipersatukanlah dua orang bermasalah tersebut dalam satu aplikasi. Apa? Tantan. Bukan ya. Bukan Tantan, bukan Tinder, bukan micet ya, tapi ojek online ya. Asal aplikasi ojek online-nya jangan dipakai buat chattingan yang enggak ya. Ups. Nah, lagi aja. Ya. Kan nggak sebut nama ya ini mah. Ya. Nah, ini kita ngambil hikmah ya. Maka minimal untuk dunianya penemu aplikasi ojek online-nya dia lebih sukses daripada orang kebanyakan. Wajar karena beresin masalah. Ya. Jadi jangan alergi sama kepahitan sama tenang aja ya. Cara naik kelas kok. Cara naik tingkat derajat di sisi Allah. Ya kan? Lebih baik derajatnya tinggi di sisi Allah meskipun nggak punya kedudukan apa-apa di sisi manusia. Daripada di sisi manusia, iya dia pemimpin nih paling tinggi nomor 1, tapi ternyata ada Allah tahu apa aja kelakuannya. Bisa jadi di hadapan Allah dia amat sangat rendah derajatnya. Allahu alam, ya. Jadi itu dia. Ya itulah adilnya Allah kan. Orang kaya bisa ke surga nggak? Bisa. Orang yang tidak kaya bisa ke surga nggak? Adil kan? Coba kalau masuk surga harus minimal beli tiketnya dulu berapa miliar. Coba kalau masuk surga harus minimal udah centang biru dulu. Repot kan? Tapi mau terkenal tidak terkenal, kaya tidak kaya, tampan tidak tampan, cantik tidak cantik, semua punya peluang kan? Iya. Lagian kalau masuk surga berdasarkan kekayaan, Allah dong yang gak adil. Kan yang bagiin rezeki Allah. Ya. Karena Allah adil, silakan. Siapapun punya peluang. Punya jabatan, tidak punya jabatan, punya peluang yang sama ke surga. Syaratnya satu, nurut, udah selesai. Ya. Udah nurut, udah yakin, udah beda cerita. Insya Allah. Jadi gitu. Itu tadi azab sama ujian. Nah sekarang kita baru lihat, karena tadi beratnya ujian kenikmatan. Bentar dulu nih, masalahnya nikmat sama musibah aja kadang kita masih salah kaprah. Contoh latihan, Bu udah punya suami kan? Misal ibu di WA sama suami. Iya udah punya suami semua. Emang mas ada yang masih jomblo sini? Jomblo. Oh masa, tolong bedakan jomblo dengan janda ya. Nggak apa, oh belum nikah. Iya, nggak apa-apa. Dua-duanya tetap mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh ya. Tapi kan saya nanya kayak gini bukan pengen nafkahin, Bu, tenang aja. Dan saya sama istri itu ada Teh Yunda ya. Ya, misal yang udah punya suami di WA sama suaminya, istri, boleh kan manggil istri is? Emang ibu panggilannya apa sama bapak? Hah? Oh iya macam-macam ya. Ya saya teh pengen memudahkan aja, misalkan istri ya, ya enak kan? Jawab sama si istrinya. Ada apa su? Nah, suami jangan seujon atuh Bu ya. Telat sih ibu ya. Iya tenang. Begini is,
Su? Uang belanja kayaknya harus naik, Is. Berapa, Su? 30 juta. Tiap bulan, tiap minggu, Is. Ya, lihat hadirin ya, begitu mudah membahagiakan wanita. Tinggal dikasih khayalan, mereka sudah cukup bahagia ya. Makanya ibu suka drama, Bu ya, karena penuh dengan khayal. So, ibu nyari mafia di mana lagi yang glowing, Bu? Cuman Vincenzo doang, betul? Iya. Coba nyari preman yang glowing di mana lagi, ya? Gitu ya. Saya tanya sekali lagi, Bu, uang belanja 30 juta per pekan, nikmat bukan? Tuh, salah kaprah ya. Ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Coba, ada orang uangnya tambah banyak, tadinya nggak bisa maksiat karena nggak punya duit. Semenjak punya duit malah jadi maksiat. Musibah nggak itu duitnya? Jadi, yuk sekarang kita lurusin. Apa itu nikmat? Apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Sepakat? Balikin sekarang. Apa itu musibah? Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Udah selesai gitu doang. Ya. Kenapa? Soalnya gini. Kalau tidak dilurusin, terus bagi kita nikmat itu adalah apapun ketika keinginanku terkabul. Pengen punya mobil, dapat mobil. Pengen dapat uang, ya. Kalau definisi nikmatnya masih itu, wajar, pantesan masih ada aja yang sedih, ya. Karena sejatinya itu belum tentu jadi nikmat. Apalagi kalau malah jadi jalan tambah jauh dari Allah, betul? Sebelum punya jabatan nggak sombong, pas punya jabatan jadi sombong, jabatannya musibah itu demi Allah, ya. Coba orang lain bukan nggak punya jabatan, tidur doang. Pemimpin punya jabatan, ada kemaksiatan yang harusnya bisa dia cegah tapi tidak dia cegah. Demi Allah dosa jariahnya ngalir tuh ke pemimpinnya. Punya kesempatan buat cegah tidak dicegah, atau bahkan malah dia yang menyalahgunakan jabatannya. Repot tuh. Tidur malah dapat dosa. Hanya karena dia membiarkan sistem yang zolim misalkan. Ya. Jadi gitu ya kelihatan ngelihatnya. Jadi berarti kalau kayak gitu, kalau nikmat itu adalah apapun yang bisa membuat kita tambah dekat kepada Allah, maka apapun bisa jadi nikmat dong. Bisa. Tadi duit tambah banyak bisa jadi nikmat, bisa. Tinggal dijadiin jalan tambah dekat sama Allah. Ya. Motor hilang juga bisa jadi nikmat kok. Bisa, semenjak motornya hilang dia jadi rajin ke masjid. Dulu waktu ada motor perginya nggak ke masjid soalnya. Ya, nah udah gitu sederhana. Ya. Nah, kalau misalkan selalu sekedar nikmat itu, bahagia itu adalah ketika keinginanku terkabul. Masalahnya, kata siapa keinginan kita tuh selalu baik buat kita? Siapa di sini yang doyan sop buntut, ada sum-sumnya, wah diseruput tuh itu, wah. Justru itu Bu yang bikin kolesterol, betul? Bu, orang yang pada usia sepuh akhirnya pada mulai sakit karena makanan sehat atau karena makanan enak? Makanan enak. Tapi justru yang enak itu kan, yang itu orang bilang makanan Indonesia justru lebih enak ya daripada makanan di luar, ya? Ya nggak sih? Kan dengan berbagai macam bumbu variasi, Masya Allah ya, jeroan dimasak, apapun dimasak ya, bumbu luar biasa. Yang pedas sekali ada, yang berminyak banget ada, bahkan kadang dirasa yang makin berminyak berlemak makin ini. Ada orang makan bakso justru yang disuka gajinya Bu, ya. Mungkin karena gajinya belum cair-cair, dia nyari gaji di tukang bakso, ya. Tapi yang lebih nyehatin mana? Caisimnya atau gajinya? Ya kan di satu mangkok yang sama kan ada kan? Ibu tahu caisim nggak? Bahasa Indonesianya apa sih? Sawi ya. Saya caisim nyahona ya.
Biasanya banyak nama sayuran dari Tionghoa ya. Cai sim, pak choy, ya. Capcay Ibu apa? Dalam bahasa Hokkien itu cap itu 10, cai itu sayur. Jadi 10 jenis sayur. Jadi kalau Ibu beli capcay dihitung ini nggak ada 10 macam dalamnya. Itu balikin Bu. Bukan capcay Bu. Iya kan? Kan kalau bahasa Hokkien itji sasi golak cit pe kau cap. Nah, cap kan 10. Ya. Gocap, go itu 5, capnya 10. Jadi 5 kali 5-nya ada 10. Gocap 50, ya. Itu ya. Jadi pelajaran bahasa gini mungkin. Iya kan? Kata siapa yang kita suka itu selalu baik buat kita. Anak-anak juga ngerasanya, aku senangnya makan coklat, permen, es krim tiap hari. Coba dimakan tiap hari. Sakit gigi nggak? Pas anaknya udah sakit gigi, tapi masih minta permen, ibu kasih nggak permennya? Enggak, anaknya bisa ngambek. Mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa permen doang aku nggak dikasih? Aku mau minggat dari PAUD. Mana minggat dari PAUD? Tetangganya ngelihat, ibu kan kaya Bu, masa permen aja nggak dikasih Bu? Ibu benci ya sama anak ibu. Ibu nggak ngasih permen karena benci atau sayang? Sama, jadi kalau ada doa ibu yang lagi nggak dikabul, bukan Allahnya benci Bu. Karena kata siapa itu jadi kebaikan buat kita, belum tentu. Ya, udahlah. Makanya lama-lama kalau orang sadar tentang itu Bu, lama-lama doanya berubah Bu. Mungkin dia mulai sholatnya gara-gara ya Allah mobil, ya Allah tas, ya Allah tetangga saya udah ganti yang baru. Masa boleh tahu Bu, nggak apa-apa, alhamdulillah mintanya masih ke Allah daripada minta ke suami orang, ya nggak? Ya Allah tas, ya Allah. Jadi kalau misalnya tetangga ngelihat tetangga punya tas baru, jangan dijulitin. KW paling punya mertuanya. Suka minta, ya Allah tas, ya Allah sah. Walaupun banyak doa yang lebih baik, minta husnul khotimah, minta hidayah, ya. Tapi ya ketika akhirnya dia udah ngerasain, ya Allah ternyata ya Allah nikmat itu adalah ketika aku dekat denganmu, tambah dekat. Karena terbukti, silakan Bu, ibu punya tas baru, 1 tahun lagi bakal minta tas yang lain lagi Bu. Berapa banyak orang yang waktu mau lulus kuliah, mereka berkata, teman-teman saya juga kayak gini, saya mah yang penting kerjalah di bawah UMR nggak apa-apa. Coba udah kerja setahun di bawah UMR, pasti berubah. Saya kalau tahun depan nggak naik jadi UMR, saya mau resign aja. Tahun depan udah naik jadi UMR, saya kalau tahun depan nggak diangkat jadi manajer, saya mau resign aja. Gitu kan? Nah ya, nggak ada habisnya. Benar kata Nabi, manusia dikasih gunung emas sebesar Uhud, 1, dia bakal minta gunung emas yang kedua. Ya. Makanya kan justru Islam itu aslama yuslimu, berserah, melepas. Makin kamu ngelepasin itu semua, di hati tinggal Allah doang. Jadi nggak nemu alasan buat kecewa juga. Ada titipan weh. Kan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Baqarah 156 ya. Sesungguhnya. Jadi ini itu kan ayat waktu ada yang meninggal ya kok? Enggak. Secara arti mah sebetulnya sesungguhnya kami ini hanya milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kenapa kita gampang sedih? Karena kita terlalu sering melanggar ayat ini. Udah ditegasin bahwa semuanya punya Allah, tapi kita aku. Ya, punten. Kalau ibu kesini ada yang naik mobil atau motor? Ada? Jalan kaki. Ya udah, kalau yang jalan kaki sendalnya hilang gitu ya. Misalkan. Misal. Yang jalan kaki sendalnya hilang, yang naik motornya hilang, yang naik mobilnya hilang, misalkan. Sedih nggak? Nggak apa-apa, manusiawi ya. Tapi ada orang namanya Pak Burhan, tinggal di desa Sragen, RT 4, RW 5. Ya pokoknya ibu nggak kenal lah sama Pak Burhan ya. Nggak usah saya jelasin lagi ya. Nah si Pak Burhan, bapak yang tidak dikenal ini, motornya sama-sama hilang Bu. Ibu sedih nggak motor beliau hilang? Tahu geng? Enggak kok ya. Yuk jujur, kenapa kita nggak sedih? Karena bukan motor saya. Ya kan? Yuk, lebih sedih mana? Motor ibu yang hilang atau motor Pak Burhan yang hilang?
motor sendiri, ya. Jadi ternyata kita sedih itu bukan kalau kehilangan. Karena kalau sekedar kehilangan, satu orang hilang motor, satu dunia sedih, Bu. Ya nggak? Tapi enggak tuh, ada yang nggak sedih. Kapan sih kita sedih? Kalau kehilangan sesuatu yang diaku-akui sebagai milik kita. Padahal kan udah jelas titipan. Tapi di aku, ini jabatanku, ini hartaku, ini aku nabung 20 tahun, ini aku merintis jabatan 20 tahun. Di aku, ini milik aku. Yang punyanya ngambil, pantesan sedih ya. Di aku sih. Ini orang-orang yang sudah menyadari hal itu hilang, biasa weh. Karena dasar emang titipan tuh. Ya. Jangankan yang di saldo, jangankan yang diparkir di depan. Ini yang nempel sama badan aja, kata Allah mesti pulang duluan, tangannya lepas duluan. Lepas tuh. Ya. Kenapa Bu, bocor? Hah? Oh ini ya anginnya ya. Berdoa Bu kalau hujan. Allahumma shayban nafi'an. Allahumma shayban nafi'an. Allahumma shayban nafi'an. Silakan sambil dalam hati berdoa ya, karena ini waktu mustajab doa kalau lagi hujan. Ya Allah tas, ya Allah, ya Allah tas. Ada orang malas berdoanya biar gampang. Ya Allah tahu kali, amin. Ini kurang ajar itu namanya Bu. Ya iya Allahnya maha tahu, tapi nggak gitu juga ya. Besoknya doa lagi, ya Allah sama kayak kemarin, amin. Ya kan berdoa teh ada adabnya ya. Habis sholat masih dalam keadaan berwudu, menghadap kiblat, memuji Allah dulu, bertobat dulu, bersolawat kepada Nabi dulu. Ada adabnya kan? Ya Allah apal meureun. Nya apalnya. Ya Allah manusia teh ya. Jadi gitu ya. Kata siapa yang kita suka baik buat kita. Kata siapa juga yang kita tidak suka bukan jadi kebaikan, tapi justru bisa jadi malah jadi kebaikan. Ya. Sehingga dari situ kita lihat orang yang akhirnya sudah paham itu, doanya lama-lama berubah. Ada ini pemuda, saya ingat dia pengen punya motor, minta ke orang tuanya, maaf nah belum ada uangnya, bersabar dulu ya. Maka buntu dia, saya mau dapat dari mana? Mau kerja nggak mungkin keluar dari sekolah. Mau sambil pulang sekolah kerja, paling dapatnya berapa? Maka akhirnya dia buntu, ambil wudhu, sujud minta ke Allah. Terus jadi rajin sholat tuh 5 waktu. Saking pengennya dia nambah duha, nambah tahajud terus. Dia terusin sampai suatu ketika tahajudnya bolong. Subuhnya nggak telat, tetap sholat subuh berjamaah di masjid saf paling depan, tapi tahajudnya bolong. Beres sholat subuh, yang tadinya biasa minta motor, sekarang karena tahajudnya bolong, dia berdoa, ya Allah maaf tadi nggak tahajud, izinkan ini malam terakhir saya tidak tahajud, izinkan saya besok bisa tahajud ya Allah. Coba seorang pemuda berdoa untuk bisa tahajud setiap hari, soleh nggak Bu? Boleh, tapi dari mana asal-muasalnya? Gara-gara pengen motor tuh pertamanya. Suatu ketika dia terus istiqomah, ya Allah, besoknya akhirnya bisa tahajud. Yang tadinya tahajudnya minta motor, sekarang berdoanya, alhamdulillah ya Allah, Engkau izinkan hamba bangun, izinkan hamba tiap malam seperti ini ya Allah. Tuh, istiqomah. Suatu ketika dia udah lulus, udah kerja, lagi di ATM, cek saldo. Saldonya udah cukup nih buat beli motor. Perasaan dulu saya rajin sholat gara-gara pengen motor. Azan berkumandang, badannya udah nggak betah karena pasti langsung dari tempat wudhu pengen sholat ke masjid. Karena udah saking terbiasa, ya. Coba lihat awalnya mudah. Kadang kalau Allah udah rindu sama seseorang, kadang caranya nggak selalu dikasih musibah, kadang yang paling sederhana ditanamkan keinginan dalam hatinya. Ya Allah pengen umroh, ya Allah pengen motor, ya Allah pengen ini. Ketika berharap ke makhluk udah nggak bisa lagi, nyari Allah kan akhirnya. Ketika dia sudah terbiasa dekat dengan Allah, mudah juga bagi Allah membulak-balikan hatinya, jadi nggak pengen lagi sama motornya.
Udah ditolong aja sama Allah ya. Itu yang lebih mahal ya. Kok boleh nggak sholat duha biar jualannya rame? Boleh, alhamdulillah. Bagus, mintanya masih ke Allah. Allah kok yang nyuruh kita minta. Surat 40 Ghafir ayat 60. 40.260. Ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, nanti aku kabulkan. Kita disuruh minta ya. Tapi terusin sholat duhanya sampai nanti hati kita berubah. Ya Allah, ternyata bisa sholat duha ini nikmat yang lebih mahal daripada sekedar toko saya rame, daripada sekedar jualan saya laris. Apa artinya makin laris malah makin ninggalin sholat, betul? Waktu dagangannya belum laris, rajin, giliran mulai rame, dintar-ntar sholatnya. Ya. Berarti hati-hati, takutnya tidak jadi nikmat itu toko ramenya ya. Sengaja Allah tidak bikin rame karena mungkin kita belum siap. Kalau toko rame tetap jaga sholat tepat waktu ya. Jadi gitulah nyikapinnya. Jadi ujian ngadepin kenikmatan, ya udah sekarang kita udah tahu soalnya nikmat yang sejati itu bukan keinginan kita dikabul, tapi apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Sehingga kalau sekarang insya Allah udah siap. Ya Allah, aku terima semua ujian darimu, semua jalan hidup darimu. Yang aku tahu apapun yang terjadi, yang penting kau suka ya. Yang penting jalan jadi tambah dekat sama Allah. Udah biasa. Kalau udah nyampe di titik itu, lama-lama nggak nemu alasan buat marah. Mungkin dulu gampang marah, sekarang ngapain saya marah? Kan kamu dihina. Kehinaan yang dia sebut lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Allah tahu saya aslinya kayak gimana. Pas sendirian ngapain aja, orang lain nggak tahu. Orang lain paling cuma 1-2 tahu kekurangan saya. Denis banyak omong tuh, cuman tahu satu kekurangan saya yang banyak omong. Dia nggak tahu saya selain banyak omong, banyak utang, banyak cicilan dan lain-lain. Misal ya. Kenapa kita harus marah hanya karena satu aib yang benar-benar ada di diri kita, padahal masih banyak aib lain yang belum Allah buka? Kenapa kita sulit jujur sama diri sendiri? Tapi kan kamu udah bantuin dia. Dia malah balas air susu dengan air tuba. Ya kan saya berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Repot ya. Tapi aib kamu digali-gali loh. Orang ngegali aib orang itu, dia bisa nyampe begadang tuh bu. Dicari foto ibu yang paling culun waktu masih di Facebook ya. Betul? Sampai paling bawah. Ya, kelihatan dia nggak saking sibuknya nyari aib ibu, dia sampai telat makan, kurang tidur, besoknya tipes tuh orang lu. Coba. Nyamuk mati karena tepuk tangan kan? Masa iya kita nyari tepuk tangan melulu, betul? Udah tenang aja. Tapi kan akhirnya aib kamu dibongkar. Kita tambah baik. Nih jujur, kita tambah baik karena apa? Pilih, karena selalu dipuji atau karena dikoreksi kekurangannya. Apa yang membuat kita tambah baik? Alhamdulillah, berarti ada yang ngoreksi. Gak digaji loh. Ibu tahu namanya akuntan? Ada yang kuliahnya akuntansi. Tugasnya ngapain akuntan? Nyari-nyari kesalahan hitungan. Coba, dia digaji buat nyari kesalahan. Coba, perusahaan yang ngegaji, tolong cari kesalahannya di mana. Sekarang ada orang yang suka rela mau begadang buat nyari kesalahan kita. Terus kita malah benci sama dia. Aneh ya. Kita tuh pengen baik di hadapan Allah atau di hadapan dia sebetulnya? Iya kan? Alhamdulillah ya Allah, dia tipes tuh gara-gara nyari keburukan saya. Makasih loh. Ya. Orang yang ngakunya cinta ke kita aja nggak segitunya tuh bela-belainnya. Dia nyampe segitu bela-belainnya. Dia tuh yang paling sayang sama kita aslinya. Ya. Jangan benci sama orang yang suka. Surga kita bukan di mulut orang kok. Ya. Bentuknya kritik, nasihat silakan terima. Tapi kalau cuma julitan netizen mah gitu aja. Dihina apa sih ibu emang biasanya? Bu, monyong kamu. Emang mulut ibu langsung mancung? Gitu udah.
Malah yang nyebut monyong yang harus majuin bibir, betul? Silakan sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah ya, nggak bisa ya. Biasa aja udah ya. Dipuji sama aja dipuji. Bu, ibu suka nggak dikasih uang 100 juta? Suka, tapi palsu. Alhamdulillah. Maksudnya gimana kok? Maksudnya gini ya, nyadar nggak bu? Kadang juga kita suka sama yang palsu-palsu. Apa contohnya? Bulu mata palsu, bukan ya? Contoh yang palsu. Ibu reunian, ketemu temen, terus teman ibu bilang, ibu setiap hari tambah muda ya. Menurut ibu itu asli bu ucapan? Tolong jelaskan kepada saya secara medis gimana caranya manusia tambah muda tiap hari. Emang ibu ubur-ubur? Ya, Masya Allah ya. Tapi kita kadang suka senang sendiri kan, pas di toilet sendirian. Iya juga ya. Hati-hati bu, ada udang di balik bakwan. Ya. Taunya begitu dekat ya, sebagaimana slogan zaman sekarang ya, agar silaturahmi tidak terputus. Apal ya, harus diganti bu. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100 ya, gitu atuh ya. Udah tenang, mangga ya, terserah mau diapain. Yang penting jadi kebaikan. Saudara kita masih dizolimi di Palestina. Minimal yang bisa kita lakuin ternyata kan minimal cuman boikot, betul? Setidaknya jangan ngedukung penjajah, betul? Tapi kadang masih ada yang ribet. Kok gimana pori-pori hidung saya? Pori-pori dipikirin ya. Skincare saya kena boikot kok. Punten bu, nih jawabannya bu ya. Bu, bisa jadi komedo ibu bersaksi nanti di hadapan Allah ya. Berkah itu komedo bu ya. Ya Allah, lihatlah ya Allah, aku berkomedo karena demi gak beli produk yang dukung penjajah. Bersaksi bu insya Allah. Gimana komedo bersaksi? Maaf bu ya, tapi maksudnya ya, ayolah, kita mah paling cuman ya sekedar nggak pakai produk, mereka mah bersimbah darah bu. Udahlah, ya tenang aja. Apalagi kan merekanya juga bilang, nggak usah khawatir, mereka akan kembali kepada kita sebagaimana anjing mencari majikannya. Nggak sakit hati bu dikatain gitu bu? Enggak, kami nggak perlu. Yuk jujur-jujuran bu, bagi saya bu, lebih enak kendor daripada Kentucky asli. Tahu kendor nggak bu? Kentucky dorong, jadi pinggir jalan. Ya, coba di kendor mah ada sambal gepreknya. Di yang asli mah cuman pakai saus. Udah mah mahal ya. Meskipun mahal itu relatif. Coba kalau yang di kendor mah bu, sampai pernah ada orang, Pak saya bawa sambal sendiri, pangulekin bisa nggak? Coba tuh saking iritnya ya. Nah anggar we enak ya. Nah udahlah, yang penting pakai syukur ya. Ibu jadi tahu kendor ya. Alhamdulillah. Kalau migar tahu nggak migar? Minuman segar. Kenapa sih disingkat-singkat gitu? Ya, terserah saya lah. Yang ceramahkan saya bu ya. Insya Allah. Jadi gitu ya. Yang penting yang Allah suka, udah. Apa sih artinya seluruh kehidupan kita dikabul, semua keinginan kita suka, tapi Allah nggak suka kan ribet, ya. Bahkan suka ada pelajaran-pelajaran loh bu ya. Mana Teh Yunda tadi? Telepon ya. Ini mah cerita bu ya, cerita. Jadi ceritanya dulu Teh Yunda mau ulang tahun, pengen beliin laptop, katanya mau nulis buku.
Ya udah berangkat, nyari yang sesuai budget. Yang sesuai budget nggak cukup buat beli yang bagus. Ya udah akhirnya dibilang sama si mamangnya, yang ini aja insya Allah nggak kalah, tapi second ya. Beli, nyampe rumah ternyata menguji kesabaran ya. Ngetiknya sekarang, munculnya entah kapan ya. Nggak muncul ini ya. Dikasih lihat dong ke si mamangnya, komplain. Kata si mamangnya, ya udah besok bawa lagi aja. Ya udah beres ngajar, saya beres ngajar, Teh Yunda beres ngajar, berangkat. Hujan bu, tahu sendiri Bogor bu ya. Nah begitu berhenti di bawah pohon, bukannya pohon, puun ya, di bawah puun, buka jok, jas hujan cuma satu, saya pakai celananya, Teh Yunda pakai atasnya ya. Ya ujung-ujungnya tetap basah juga sih ya. Nyampe basah-basahan, jibruk ya. Ngerti jibruk nggak? Ya itu bahasa kuyup ya. Itu bahasa saya lagi bu ya. Terserah saya welah ya. Nyampe dicek sama si amamangnya, bener lemot. Karena ngerasa bersalah, ya udah laptop yang kemarin dipengen, yang biayanya nggak cukup, ya udah itu aja yang dibawa sebagai rasa bersalah saya. Udah jadi teh mungkin kalau ke saya bilang, ya Allah pengen dapat yang bagus tapi budgetnya cuma segini ya Allah. Kata Allah ya teh mungkin, oh pengen yang itu, pengen dapat yang itu dengan budget cuma segitu, tenang ya. Gimana caranya? Bawa dulu yang lemot, kesal dulu di rumah, hujan-hujanan dulu besoknya, baru dapat sesuai budget dengan kualitas yang lebih baik. Selesai bukan? Ya? Ya kadang yang menurut kita tidak baik, baik kok ya udah ujung-ujungnya. Ya. Akhirnya kemarin kami juga kejadian lain, kami pindahan, pengen ngejamu orang, udah jalannya masih berantakan, belum diaspal. Pengen berusaha memuliakan tamu, tapi nanya-nanya kalau pengen ngaspal sendiri udah mahal ya. Minimal dicor di semen, jadi lumayan jalanannya panjang. Maka ya sudahlah, dari kan nggak mungkin nunggu diiniin entah kapan oleh Pemkot ya. Akhirnya nyari biasa suka ada tukang yang kadang suka nanya, ada kerjaan nggak, ada yang bisa dikerjain. Ya kemarin nggak ada, giliran sekarang butuh buat ngecor jalan, udah nyediain budget, pada nggak ada, lagi pada dapat kerjaan. Ya Allah, 2 hari lagi tamu datang. Nah ya udahlah pasrah ya. Besoknya pagi-pagi buka gerbang, ketemu bapak-bapak pakai rompi rapi, ada tulisan Pemkot. Pagi Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Lagi ngecek jalan mau diaspal sama pemerintah. Coba kalau kemarin ada yang mau kerja bisa, udah tekor keluar duit, ditimpah sama aspal pemerintah ya. Buat apa sia-sia ya? Kata Allahnya, oh pengen jalannya dibenerin, tapi nggak pengen keluar duit. Tenang, dibikin semua tukangnya lagi ada kerjaan, selesai. Padahal di hari ketika itu, aduh kumaha iya. Gitu ya udah skenario dari Allah ya. Udah tenang aja, pasti terbaik dari Allah. Cuman selagi kita mengira bahwa yang terbaik bagiku adalah yang aku suka, bukan yang Allah suka, pasti masih sulit bahagia. Jawab survei sederhana ini ya. 1, apa kita semua punya keinginan? Punya. 2, apa Allah juga punya keinginan? Punya. Allah ingin kita selamat, bahagia. 3, dari lahir sampai detik ini, jujur, lebih banyak mengejar yang Allah suka atau yang aku suka? Terus sejauh ini udah ngejar yang kita suka terus, sebagian udah terkabul, kok masih sulit bahagia? Maka harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar, ternyata bahagia itu adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Kita sih bahagianya selalu yang aku suka, bukan yang Allah suka. Padahal kata siapa yang kita suka itu baik terus-terusan ya. Kalau masih gampang sedih, saya ingat sekali ini nasihat dari Imam Ibnu Taimiyah. Orang masih gampang sedih itu alasannya 1, kata beliau. Apa itu? Karena sibuk membaguskan dunianya,
tapi lupa, tapi malah menghancurkan akhiratnya. Ibarat gini Bu, rumah ibu di ujung jalan. Buat ke rumah tersebut harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, tanaman hias, pengharum. Jembatannya indah, tapi rumahnya dibiarin bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, temboknya jebol, atapnya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Betul? Tapi kalau kita sibuk ngebagusin jembatannya, nah kita lagi di jembatan Bu sekarang. Nama jembatannya dunia. Kalau cuma jembatannya yang sibuk kita perbaiki terus, pantesan sedih. Karena kita sedang sibuk memperbaiki sesuatu yang pasti akan kita tinggalkan. Bakal ditinggalin kan? Suka tidak suka, mau tidak mau. Tapi itu terus yang kita perbaiki. Rumahnya nggak pernah kita perbaiki. Pantesan sedih melulu ya. Padahal bukan berarti nggak boleh punya dunia ya. Tapi dunianya pun harus jadi jalan tambah dekat sama Allah. Gimana kok aku nggak kebagian dunia sebanyak dia? Bisa jadi dengan jalan ini aku lebih tambah dekat sama Allah. Udah weh, patokannya Allah aja. Ya. Sepakat? Setuju? Nah udah weh, segitu dulu ya. Kalau ada sesi pertanyaan nanti buat yang nanya ada hadiahnya 3. Iya, punten Bu, mau kasih lihat dulu hadiahnya. Maaf Bu ya, jadi jalan jauh-jauh ke sini, naik angkot aja padahal mah Bu. Dekat ya. Ya izin, ini yang dikasih mungkin bukan gelang emas berlian Bu ya. Ini namanya gribel, tahu nggak gribel apa? Alat tulis ya. Jadi hadiahnya mungkin bukan buat ibu, udah pensil, krayon dan segala macam. Mohon doanya, ini mudah-mudahan berkah karena kami bikin ini fokusnya ya berkah ya. Karena dulu Islam itu besar karena turotnya, penulisan sejarah, penulisan kita banyak kitab-kitab ya. Sehingga akhirnya kita bisa tahu Nabi dulu pernah bersabda apa. Padahal kan kita nggak ketemu Nabi. Gimana taunya? Ada kitab-kitabnya tertulis. Nah, untuk supaya bisa berkah kayak gitu, maka salah satunya yang kita jaga ya kehalalannya. Maka kami berani bilang, ini satu-satunya alat tulis lokal yang halal. Nggak cuman halal, juga sudah non toksik. Jadi kalau misalkan kemakan Bu krayonnya, ya anak-anak kan kadang ketelan ya nggak beracun ya, tapi juga jangan ibu makan nasi pakai krayon ini Bu, kayak tetap aja enakan ayam ya, tapi jangan makan nasi pakai krayonnya. Doanya ini salah satu usaha kami, mudah-mudahan jadi kebaikan. Saya bagiin Bu ya, nanti buat yang mau nanya silakan dikembalikan kepada Ustazah MC untuk masuk sesi diskusi ya. Kita mulai sesi pertanyaan. Untuk ibu-ibu yang bertanya silakan menunjuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Denis. Ya, silakan. Jelaskan kalau ada yang dalam kita miliki gitu kan, kita miliki bahwa oh ini kita punya kita, terus kita ada rasa apa ya, melupakan bahwa semua itu berasal dari Allah. Ya, titipan dari Allah. Ya, apakah ada amalan yang bisa kami lakukan atau sikap atau apapun yang bahwa kita bisa harus ikhlas seperti kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang balik lagi kepada Allah. Amalan apa atau sikap yang bisa kami lakukan untuk mencapai titik itu. Terima kasih Ustaz. Baik, Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, diterima dulu. Buat putranya, putra-putrinya kelas berapa Bu? Sudah dewasa. Oh dewasa, ya bisa juga buat alat tulis kantor kok Bu, ya. Ya.
Gitu, jadi pertanyaannya gimana kan untuk supaya semakin selalu teryakini bahwa ya semuanya titipan dari Allah, bukan milik kita. Karena kadang bisa jadi kita ngerasa, loh kan aku yang udah capek, udah berupaya, bekerja keras, ya. Sebetulnya ayat itu juga makanya kan Nabi kan menasehati ketika ngebaca ayat itu bukan ketika ada yang meninggal doang, Bu. Tapi ketika ada apapun yang membuat hati tidak enak, kita dianjurkan baca kalimat tadi. Ya, pernah satu riwayat lilin cahaya di tempat beliau, di rumah beliau padam, maka beliau membaca itu. Ada lalu maka istrinya bertanya, maka baru dijelaskan kita membaca itu setiap kali apapun yang membuat hati kita ngerasa tidak enak. Ya, selain itu di Islam itu juga kan esensi dari sholat, nggak cuma dari sholatnya ya. Kita datang ke masjid aja punten Bu, sepatu ibu sebagus apapun harus parkir di depan, betul? Sepatu 50.000 sama sepatu 50 juta tetap parkir di depan, betul? Nggak akan nginjek karpet. Tapi dijamin yang sepatunya 50 juta lebih susah khusyuk sholatnya daripada yang pakai sendal bolong. Ya, kayak kalau pas lagi ruku dekat pintu masih ada ya, seperti itu ya. Maka coba lihat Bu ya, orang sholat mau jabatannya kayak gimana, tetap aja badan bagian yang paling tingginya, kepalanya, yang paling harusnya dimuliakan. Orang mungkin bisa nyuwit kita, bisa nyolek kita, tapi kalau udah kepala kita yang ditempeleng kan, itu amat sangat menghinakan. Nah, bagian yang paling kita rasa paling mulia ini, karena otakku, akalku berada di situ, ini harus ditundukin. Kalaupun kita jadi direktur, yang lagi jadi makmum karyawan kita, yang tiap bulan kita gaji, tetap kita ditonggengin sama diri. Ya, nggak peduli mau siapapun, nunduk bareng-bareng, sama-sama, disejajarin lagi semuanya. Sehingga akhirnya benar-benar kita sadar, oh, udah nggak bawa apa-apa. Dan ketika dimulai, Allahu Akbar, Allah maha besar dari segala-galanya. Jabatanku kalah besar dengan Allah, kekuatanku kalah besar dengan Allah, tanah daerah kekuasaanku kalah besar dengan ciptaan Allah. Gak ada apa-apanya. Dengan ciptaannya aja kalah besar, apalagi dengan Allahnya yang maha besar. Ya, terus ditundukkan. Al-Fatihah masuk. Dari 7 ayat Al-Fatihah, 5 ayat pertama memuji kepada Allah. Permintaannya cuma di 2 ayat terakhir. Sehingga ini juga adab doa tuh kayak gini ya, banyakkan bersyukur memuji Allahnya daripada mintanya ya. Kadang kita berdoa, ya Allah tahu kali, udah weh, muji enggak, ini apa enggak ya, ruku sujud ya, itu ada esensinya sebetulnya ya. Ketika akhirnya kita jalanin itu, makanya orang kalau kata surat Al-Ankabut ayat 45, surat 29 ayat 45, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bagaimana aku bisa berbuat keji dan munkar sedangkan aku merasakan ya Allah nikmatmu terlalu banyak. Ibu gini deh, ibu kalau misalkan ada orang yang baik banget ke ibu, kadang kita sendiri sampai nggak enak sendiri. Ya Allah, kamu teh baik banget, aku teh sampai jadi nggak enak sama kamu, aku banyak ngerepotin gitu ya. Kalau ke orang bisa begitu, masa ke Allah nggak bisa begitu? Ya, coba. Mudah bagi Allah menghukum dosa siapa orang, siapa saja, langsung mati. Orang lagi dosa dibikin mati detik itu juga mudah nggak bagi Allah? Tapi yang lagi ngomong udah entah berapa kali bikin dosa nggak mati-mati. Karena saya yang hebat? Enggak, Allahnya aja yang terlampau baik. Ibu tahu, kami jadi ada ujian baru, ada fase kemarin diminta jadi juri Hafiz RCTI, ikut ngejuriin anak-anak yang luar biasa itu. Ada yang nyeletuk, itu ngapain mantan bandar judi duduk di situ? Ya, ketika ada ucapan kayak gitu, saya tertunduk, bukan karena ucapan dia, bukan demi Allah, kehinaan yang dia sebut lebih sedikit daripada kehinaan saya yang asli. Tapi justru saya sepakat sama dia. Ya Allah, betul, dosaku tuh banyak, layak engkau matikan detik itu juga waktu masih di Thailand. Bukannya malah matiin saya, Allah malah mengizinkan saya pulang, ketemu para guru, ketemu adiknya Syekh Ali, ketemu para penghafal Quran, ketemu para dewan juri yang lain, orang-orang yang luar biasa.
diizinkan duduk bareng. Kayak Allah malu. Sehingga akhirnya kalau ingatnya ke situ lagi, udah disyukuri. Nikmat mana lagi yang mau didustakan? Ya. Sehingga nih gini ya, sedih atau mengalami keperihan di hati karena dijahatin sama mulut orang, beda sama rasanya netesin air mata karena orang itu terlanjur segitu baiknya kepada kita. Nah ini Allah keterlaluan baiknya. Mudah bagi dirinya matiin kita kapan aja, masih aja terus. Gak cuma dikasih kesempatan, ditutupin. Allah tahu kita pas sendirian ngapain aja, tapi kalian satu sama lain gak ada yang tahu aib masing-masing. Coba dibongkar satu sama lain di sini, bubar tongkrongan ini dari tadi. Gak ada yang ngerido mau ngedengerin orang ini bicara. Ya. Jadi dengan berani jujur sama diri sendiri, ingat dengan segala kebaikannya, ngakuin jujur dengan segala macam kekurangan kita. Hati yang masih hidup, masih ada akal, hati yang masih hidup dan akal yang masih waras akan tertunduk malu ketika mengingat itu semua. Sehingga akhirnya daripada sibuk ini syukur. Kalau memang masih dirasa berat, tolong wisata rohani. Pergi ke kuburan. Ya Allah, dulu dia lebih kaya, dulu dia lebih cantik, dimakan cacing juga. Hartanya nggak nyelamatin dia, malah diperebutin sama anak-anaknya. Mampir ke rumah sakit, mampir kalau di Surabaya ada Rumah Kanker Indonesia, di Bandung ada Rumah Singgah Al-Fatih. Ketemu tuh sama orang-orang, anak-anak yang kata, dokter udah bilang umur saya 6 bulan lagi, tapi bisa mereka yang ngajak bercanda, ngajak ketawa. Enakan saya katanya, udah keluar boarding passnya, 6 bulan lagi berangkat. Kok mah nggak tahu. Kan yang repot yang nggak tahu. Ya. Kajian waktu itu di Lombok, ke komunitas tunarungu, coba bayangin. Seumur hidup gak pernah dengar bunyi apapun, dengar kajian, gimana ngedengerinnya? Dibantu penerjemah ada bahasa isyarat. Lagi ngobrol, makan, habis kajian, bisa-bisanya mereka yang ngajak sholat. Udah waktunya azan. Mereka kan gak tahu azan bunyinya kayak gimana. Suara sendiri aja gak pernah dengar seumur hidup. Tapi sekarang alhamdulillah udah ada gadget, bisa disetting. Waktunya harus azan, geter handphonenya, jadi dia tahu. Terus ini ngapain aja sejauh ini? Ya gantung we di sini. Cantelan panci bukan. Tapi ngedengar azan kadang biasa aja. Ya wisata rohani kayak gitu amat sangat menghidupkan hati. Sehingga akhirnya kita syukuri, ya Allah, ketemu mereka itu. Sering-sering ya jadwalin wisata rohani. So kemana aja? Ke panti, kemana aja ya. Karena kalau misalkan gaulnya sama yang ya selalu dengan yang di atas, bukan berarti nggak boleh temenan yang di atas ya. Cuman ya kita seimbangin lah. Karena kan kita mah punya gelang emas 5, gaulnya sama yang punya toko emas 5, berasa miskin lagi bu. Ya. Yang punya toko emas 5, gaulnya sama yang punya tambang emas 5, berasa miskin lagi udah. Ya. Nah, ya udahlah, nggak ada habis. Ya. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Lanjut. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu. Saya tanyakan ya Pak, bagaimana perilaku orang yang ikhlas? Sebab menurut saya ikhlas itu bisa diucapkan, tapi di hati susah Diamalkan. Ya. Baik, terima kasih Ibu. Ini Bu, hadiahnya Bu. Mudah-mudahan manfaat ya Bu. Nanti Ibu mewarnai. Baik, gimana caranya orang ikhlas itu gimana sih? Ya diucap mah mungkin gampang, tapi ngamalinnya susah. Ciri ikhlas yang paling sederhana adalah ada orang, tidak ada orang, sama aja. Ya. Kalau ada orang, ada yang muji baru semangat, tidak dipuji tidak semangat, dicaci patah semangat. Ya berarti mungkin untuk orang lain kita berbuatnya, bukan untuk Allah. Sedangkan mati bakal, ke surga pengen,
berkumpul seluruh manusia bersepakat selamatin si Koko yuk ke surga, tapi yang punya surga nggak izinin saya masuk, tetap nggak bisa saya ke sana. Terus masih mau capek-capek ngejar omongan orang. Apalagi tadi terusan ayat yang Al-Hijr surat 15 ayat 39. Ayat 39-nya kan iblisnya berkata, engkau sih jadiin aku sesat ya Allah. Di ayat 40-nya orang yang justru tidak bisa disesatkan oleh iblis adalah illa ibadaka minhumul mukhlasin. Adalah kecuali orang-orang yang beribadah kepadamu ya Allah sebagai orang-orang yang mukhlas, ikhlas. Ini setannya sendiri yang berkata, iblisnya sendiri yang berkata, orang yang ikhlas satu-satunya jenis orang yang nggak bisa digoda. Goda pakai apa? Tinggalin sholatnya, ada yang ngajak pacaran, biasa aja ngadepin perempuan. Iya, tertarik, lawan jenis tertarik, tapi udah tahu yang akan didapat kenikmatannya cuma sedikit, mudorotnya lebih besar. Bu, izin ya. Punten, orang yang selingkuh, berzina, emang nikmatnya berapa tahun sih? Beberapa menit, Bu, punten, Bu. Pergi ke hotel, paling kejadiannya mah berapa menit, udah. Tapi efeknya netizen tahu, dipecat, istri ninggalin, anak-anak benci, saking anaknya benci sama ayahnya sendiri, dia akhirnya nggak tertarik sama laki-laki, tertariknya sesama perempuan, gara-gara dosa beberapa menit tuh coba. Rusaknya sampai bisa bertahun-tahun. Ada yang sampai udah 20 tahun lebih anak perempuannya masih nggak mau bicara sama bapaknya hanya karena zina sekali-kalinya dan cuman berapa menit. Worth it nggak sih? Layak nggak sih? Nggak, ya. Hanya gitu ya. Udah dipikir benar-benar. Dan kalau udah benar-benar lillahi ta'ala, udah weh. Yang penting yang Allah suka. Goda dengan harta, udah tahu, udah harta mah gitu weh. Banyak yang nggak bisa dibawa mati. Banyak malah jadi dosa juga malah berarti jadi musibah. Jadi biasa weh, udah gitu. Ya. Kalau udah makin ikhlas, ini tingkatan yang udah paling iblis juga nggak bisa goda. Gimana ngelakuin itu tadi? Ya udah. Ciri paling kalau ditanya tadi gimana contoh-contohnya atau cirinya ya tadi. Ada orang, tidak ada orang sama saja. Ya. Sebetulnya kita semua punya bibit-bibit itu kok, Bu. Siapa sih? Ibu di sini puasa kan ya kalau Ramadan ya? Waktu puasa kan tetap harus sholat ya. Sholat kan harus wudu dong. Wudu ada kumurnya nggak? Kalau ibu telan satu teguk, ada yang tahu nggak tetangga ibu kiri kanan? Nggak akan. Tapi ibu pernah ngelakuin itu nggak? Nggak kan? Ngapain bela-belain? Nih, karena tahu, Allah pasti tahu ya. Jadi ya udah, itu udah benar-benar ngerasa bahwa kan itu ciri-ciri orang yang insan. Kalau di dalam hadis kan disebutkan fa illam takun tara ka'annahu yara. Karena ngerasa beribadah itu seperti ya ada Allah di hadapannya. Kalaupun nggak bisa ngebayangkan ada Allah di hadapannya, dia menyadari Allah selalu memandang dirinya. Jadi dia benar-benar sadar betul, aku tuh nggak pernah sendirian. Kayak punten Bu ya, orang selingkuh di kamar cuma berdua. Enggak, aslinya mah ramean Bu. Ya, masing-masing ada malaikat pencatat tuh dua kiri kanan. Yang cewek ada, yang cowok ada. Ada yang digodain jin, ada jin penunggu ruangannya. Oh rame itu Bu. So, ditonton rame-rame itu Bu. Ya. Jadi nggak pernah kita benar-benar sendirian tuh nggak pernah. Ya. Kayak sudah ya. Karena kalau dulu orang-orang soleh terdahulu tuh Masya Allah, ketika ditanya siapakah Allah itu bagi dirimu, ada yang menjawab, dialah Allah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku padahal aku sedang mengkhianatinya di dalamnya. Jadi selalu Bu ingat ke Allah. Ya gitulah ya, kurang lebih yang ikhlas ya. Ya kalau udah ikhlas udah repot. Sakit hati juga bingung sakit hati gara-gara apa. Dijahatin lumayan penggugur dosa. Bisa jadi amalan saya kurang buat ke surga, sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah apa lagi, tahu-tahu dapat fasilitas, ada yang nyakitin, lumayan. Ya, tuh sakit hati gara-gara apa lagi coba? Ya, kalau udah hatinya cuma Allah doang, ya. Masya Allah, luar biasa ya. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Iya, Bu. Tuh, baik, bismillah. Bentar, Bu, ini gribalnya. Bu, maaf ya, Bu, jadi bolak-balik kayak setrikaan. Ya. Mudah-mudahan manfaat ya, Bu. Baik, gimana caranya biar bisa kayak gitu? Tadi Ibu juga bilang berproses. Ya pasti sih Ibu berproses mah. Nggak mungkin ujuk-ujuk matang, betul? Ibu tahu nggak, ada hadis dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Barang siapa diinginkan kebaikan oleh Allah kepada hamba ini, maka Allah akan pahamkan dia kepada agama. Kata khairan di dalam hadis itu, sebagian guru hadis kami menyebutkan bisa tertuju kepada surganya Allah. Sehingga ada yang menerjemahkan seperti ini, kalau Allah pengen hamba ini masuk ke dalam surga, gimana caranya? Yufaqihu fiddin, Allah akan pahamkan dia kepada agama. Masalahnya kan mudah kan bagi Allah, langsung matiin aja, langsung masuk ke surga, betul? Kenapa nggak langsung dimatiin? Jadi biar kita bisa jadi baik dulu, bisa ngajakin orang-orang biar sekeluarga. Coba sendirian langsung meninggal, nggak sempat ngajakin, ngedakwahin keluarganya untuk yuk sama-sama ke surga. Pengen di surga sendirian, meskipun surga tetap nikmat, tapi kan kita pengen sama orang-orang yang kita sayang, betul? Dan ketika akhirnya kita pengen tambah tadi faham kepada agama, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan kepada agama, apakah tiba-tiba langsung hafal 30 juz? Kan itu juga enggak. Terus gimana prosesnya? Salah satu jalannya biasanya dibikin jadi mau datang ke majelis ilmu. Padahal dulu, males ah. Sekarang, kayaknya kalau nggak ke majelis ilmu dalam berapa waktu tuh nggak betah. Bahkan lama-lama healingnya, lama-lama ke majelis ilmu. Ya. Nah kalau udah nyampe kayak gitu, itu berproses. Lama-lama jadi tahu, Qurannya jadi sering dibaca. Tadinya dibaca doang, lama-lama dibaca terjemahannya. Penasaran terjemahannya nggak puas, lama-lama baca tafsir. Lama-lama akhirnya gaul, ganti komunitas, ganti circle yang lebih ngajak kepada kebaikan. Proses pelan-pelan. Kan nggak tiba-tiba langsung paham semuanya. Tapi dibikin jadi ini penasaran. Di angkot biasanya supir angkotnya biasa dengerin apa, kalau ini kok dengerin murotal, ayatnya diulang-ulang, penasaran apa ya artinya. Di rumah jadi ngebuka-buka. Wah, ada yang kebetulan, bismillah ya, kita mau nyambut. Makanya kadang ada di salah satu kajian guru kami pernah bilang kayak gini, ini wajah-wajah yang sedang kami lihat di kajian ini wajah-wajah yang Allah pengen kalian nanti ada di dalam surganya. Iya dong. Karena berdasarkan hadis tadi, kalau Allah pengen seseorang masuk, pengen ke dalam surga tadi. Dan kalau Allah emang udah nggak pengen, kaliannya udah mau berangkat pun, mudah sama Allah digagalin. Bannya kempes kek, bensinnya habis kek, ditilang kek, kepleset kek. Mudah kan bagi Allah? Ini mah nyampe weh. Ibu di sini nyampe kan, nggak ada kendalanya. Ada yang patah tulang dulu tapi pas berangkat? Enggak. Ada yang kena tilang dulu? Enggak. Coba Bu, jujur. Karena kan ibu-ibu ini preman jalanan sebetulnya. Sen kiri belok kanan siapa? Nah, jujur Bu, berapa kali ibu sen kiri belok kanan, ibu lebih sering selamat apa cilaka? Selamat ya. Yang celaka yang di belakang soalnya. Tuh ya, kita mah selamat. Kata orang, kan di motornya udah dipakein stiker bismillah ya. Iya. Coba Bu ya, Ibu pernah ke daerah puncak nggak Bu? Banyak pesantren di situ teh Bu ya. Udah gitu kadang yang nyetirnya teh, ya Allah, anak baru paling seumur 6 SD, 1 SMP, kakinya dia belum napak Bu. Sarungan pakai peci. Ugal-ugalannya kayak gimana? Jarang saya lihat mereka jatuh Bu. Dah santri meureun ya, ngaji kerjaannya tiap hari ge. Bisa jadi lebih aman pakai peci daripada pakai helm Bu. Ya.
Tapi ya berdasarkan pertanyaan tadi, gimana biar supaya bisa dipuji, dicaci, semua kembali kepada Allah. Satu hal yang paling penting yang kadang sering kita lupa, kita juga mesti minta tolong terus kepada Allah. Karena kan ini selalu lupa ya. Kayak misalnya gini, ada yang bilang waktu itu, kok gimana caranya bangun tahajud? Saya udah pasang alarm 3, minta bangunin istri, minta bangunin temannya istri, minta bangunin macam-macam. Kenapa jadi teman istri ikut-ikutan ya? Minta bangunin orang tua, minta bangunin anak-anak, kok saya masih belum bangun kok. Waktu itu pernah ditanya balik kayak gini, udah minta tolong ke Allah belum? Oh iya ya, coba beres sholat isya, yang biasa doanya macam-macam, sekarang doanya, ya Allah, nanti malam saya pengen tahajud, ya Allah, bangunkan saya. Sok dah bu, mudah Allah bikin bangun. Pengen pipis ke atau gempa bumi, tsunami misalkan ya, enggak juga ya, jangan ya. Ya misalkan apa, digigit nyamuk, digigit singa, miara singa ibu di rumah ya, misal ya, kayak gitu ya, kayak gitu bisa. Kadang yang kurang dari kitanya tuh bergantung ke Allahnya. Sama untuk hal itu juga, ya Allah, berikan saya hati yang selalu terima apapun yang Engkau takdirkan, ya Allah. Berikan hamba hati yang selalu bersyukur. Gitu kan, coba lihat doa-doanya para nabi. Ada gitu, ya Allah kayakan saya. Ya Allah, enggak jarang. Ada minta ghina, minta kekayaan ada. Tapi kan urutan keberapa? Ada doa dari nabi, Allahumma ini as'alukal huda wa tuqa wa afaf wa ghina. Minta ghinanya, minta kekayaannya terakhir. Itu pun tentu untuk supaya sanggup bersedekah lebih banyak. Tapi yang pertama diminta hidayah ya. Jadi Nabi Sulaiman alaihissalam berkuasa segitunya, pasukan gak cuma manusia, dari golongan hewan, dari golongan bangsa jin. Udah gitu udah berkuasa, punya istri ratu dari negeri besar sebesar negeri Sabah. Sehingga sana istrinya aja segede lapangan bola terbuat dari berlian, dari permata. Dapat istrinya seperti itu. Ketika dapat nikmat kayak gitu, doanya Quran surat 27 An-Naml ayat 19, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Al-ayah. Wahai Tuhanku, ilhamkan aku, rezekikan aku untuk bisa bersyukur. Coba, saking menghambanya, pengen bersyukur aja, minta tolong dulu kepada Allah. Kita mah kadang ada yang baru gajian bukannya bersyukur malah ngambek. Karena banyak cicilan pay letter dan lain-lain. Ya. Tapi Masya Allah, beliau dengan nikmat sebanyak itu, pengen boro-boro sombong, pengen bersyukur aja, ngerasa nggak sanggup, minta tolong dulu kepada Allah. Makanya udah, makin ditundukin aja. Dipuji Allah. Kan fakta tentang dipuji orang tuh sebetulnya 2. 1, kita dipuji karena Allah menutupi aib kita. 2, sebetulnya yang dipuji itu Allah. Ya dong, ibu cantik. Emang kita nggak desain sendiri wajah kita di alam rahim? Enggak, tahu-tahu Allah desain kayak gini. Maka layakkah kita ngerasa layak dipuji atas sesuatu yang tidak kita perbuat? Ya, hebat kamu, pinter, gelarnya banyak, hanya butuh cangkang cau. Ibu tahu cangkang cau? Kulit pisang kepleset, ngegeledag, nama sendiri juga lupa tuh. Ya. Oh, udah ya. Wah, hebat kamu pelari, kenceng, jago, tinggal butuh kepleset di kamar mandi, kaplitak we udah. Ya. Udah, insyaallah. Mudah bagi Allah ya, kita mah nggak bisa apa-apalah, insyaallah. Segagah-gagahnya orang zolim zaman dulu, Namrud matinya sama apa? Nyamuk. Digigit, sakit, mati. Padahal kebiasaannya Raja Namrud itu setiap hari latihan tarung dengan 10 prajuritnya dan selalu menang 1 lawan 10. Nggak tahu kalau lawan 11 mah ya. Matinya sama apa? Nyamuk. Ya. Udah banyak loh yang seperti itu. Orang nggak tahu loh orang-orang zolim ini pada matinya. Nggak disangka-sangka lah. Matinya gara-gara apa? Oleh yang kecil-kecil. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya. Cukup? Udah? Kembalikan ke MC atau apa? Doa, tutup dengan doa. Baik ya.
Para bunda-bunda, izin kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak untuk bermunajat ke sisi Allah ya. Silakan yang punya hajat masing-masing dibacakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya. Ditambah lagi mustajab doa, lagi hujan ya. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Berkahi siapapun yang sudah hadir di majelis ini ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Jadikan Engkau yang bertahta nomor 1 di hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan seluruh dosa-dosa kami sudah Engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa-dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Anugerahkan kepada kami hati yang menikmati dalam majelis ilmu, menikmati berdiri di malam hari bersujud menyembah-Mu ya Allah, menikmati setiap kali mendirikan sholat ya Allah. Ya Allah, berikan hati yang selalu lapang dalam menghadapi setiap takdir yang Kau gariskan ya Allah. Ya Allah, berikan kami hati yang selalu mensyukuri apapun yang Kau gariskan untuk kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami rasa bersyukur atas pasangan kami, anak-anak kami, lingkungan kami, keluarga kami ya Allah. Ya Allah, di saat ini juga kami berdoa, selamatkan dan menangkanlah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam, hancurkan Zionis Israel laknatullah ya Allah. Jadikan saudara-saudara kami yang Kau gariskan harus wafat di sana, jadikan seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, izinkan kami memiliki iman seperti mereka ya Allah. Sungguh kami iri, kami seringkali gelisah hanya karena masalah rupiah. Mereka bisa bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih-solihah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih-solihah. Hafizah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka zuriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi siapapun yang hadir di majelis ini ya Allah, terutama yang menjadi wasilah diadakan majelis ini. Berkahi guru-guru yang mengajar di sini, berkahi anak-anak yang belajar di sini. Titipkan kepada mereka, kami titipkan mereka kepadamu ya Allah. Tunjukkan mereka, dekatkan dengan sahabat, guru, lingkungan yang membuat mereka tambah bertakwa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih bunda-bunda yang dirahmati Allah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasehati. Jika ada kebaikan, seluruhnya dari Allah, dan mari kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.